Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Kristus telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan pada saat ini Bapak Ibu, dan dari ayat-ayat ini kita akan belajar apa yang Alkitab katakan, apa yang Paulus perintahkan melalui ilham Roh Kudus kepada orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang dalam hal ini adalah jemaat yang ada di Kolose. Nah, ini berarti saudara bahwa sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan itu, memang harus ada perbedaan kualitas kehidupan antara sebelum diselamatkan oleh Tuhan dan sesudah diselamatkan oleh Tuhan. Maka orang-orang itu harus ada perbedaan yang radikal di dalam kehidupannya. Karena kalau statusnya Kristen, statusnya orang percaya anak Tuhan, tetapi kemudian perilakunya tidak beda dengan orang-orang dunia ini, maka status itu hanyalah klaim, ya, hanyalah pengakuan diri semata, karena tidak ada yang dapat dikonfirmasi, tidak ada yang dapat dirasakan oleh orang-orang di luar dirinya. Nah, karena itu maka dari bacaan kita ini ada poin-poin yang sangat penting yang harus nampak di dalam kehidupan saudara sebagai orang-orang yang telah dipilih Allah, yang telah dikuduskan oleh Allah. Yaitu yang pertama adalah mengenakan belas kasihan. Ya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah. Nah, ini perintah. Jadi Paulus memerintahkan dengan otoritas ilahi di dalam dirinya kepada jemaat di Kolose supaya mereka senantiasa mengenakan belas kasihan. Berbelas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, baik masyarakat, gereja, ataupun di dalam keluarga. Artinya di sini, dia tidak lagi dikuasai dengan sifat egoisme, kepentingan diri sendiri, kemudian mengabaikan, bahkan cenderung mengeksploitasi orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi sekarang kebalikannya adalah dia memberdayakan diri seutuhnya, setulus-tulusnya untuk memberdayakan orang lain yang ada di sekitarnya. Jadi ini satu perubahan sikap yang sangat-sangat signifikan dan mutlak harus terjadi, yaitu bahwa sebagai orang-orang yang dipilih dan yang telah dikuduskan oleh Allah, maka kita sekarang memiliki sifat penuh dengan belas kasihan. Nah, kita melihat dalam satu contoh saudara apa yang ditunjukkan oleh Yesus di sini, bahwa belas kasihan itu merupakan satu faktor pendorong, satu kekuatan yang tak dapat dibendung dengan apapun kalau itu ada di dalam diri seseorang. Ya. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Lihat.
Jadi memang ada analisis-analisis logika di sini, yaitu kalau mereka sudah 3 hari 3 malam mengikut Yesus, tidak makan, tidak apa gitu ya, dan kalau mereka nanti disuruh pulang ke kampungnya yang perjalanan begitu jauh, akan ada risiko-risiko di tengah jalan. Nah, itu kalau Yesus itu orang biasa, maka ya sudah biarkan saja. Toh saya tidak mengundang, saya tidak menyuruh, mereka sendiri yang datang untuk mengikut aku, ya apapun yang mereka hadapi itu tanggung jawab mereka sendiri. Tetapi justru dari Yesus ini kita belajar bahwa seorang anak Tuhan itu wajib untuk memiliki belas kasih di dalam dirinya, karena dengan itu dia akan memiliki kepedulian, peka terhadap situasi lingkungan, peka terhadap situasi gereja, peka terhadap situasi keluarga, bahwa ada kebutuhan, ada hal-hal yang harus ditanggulangi. Nah, lalu bukan hanya peka, tetapi kemudian merupakan sesuatu yang menggerakkan, yang mendorong dari dalam. Orang itu mengambil satu tindakan demi menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan itu. Nah, ini saudara yang saya perhatikan bahwa menjadi barang langka dalam kehidupan kekristenan itu, karena sampai hari ini kita masih melihat orang-orang Kristen itu dikuasai dengan sifat ego pribadi maupun ego komunal, dengan mementingkan merek gereja sendiri, mementingkan denominasi sendiri, dan tidak peduli dengan gereja-gereja yang lain. Mau maju, mau mati, itu urusan organisasi itu, tetapi urusanku adalah denominasiku, urusanku adalah komunalku, urusanku adalah diriku. Jadi terkadang saudara kita melihat hal-hal yang menyedihkan di dalam kehidupan orang Kristen itu adalah menari-nari di atas penderitaan orang lain, karena ada gereja-gereja tertentu yang begitu angku mengirim mobil angkutan ke depan pintu gereja orang lain untuk dibawa ke gerejanya demi memenuhi bangku-bangku gerejanya, demi memenuhi ambisinya untuk menjadi pendeta yang besar, pendeta yang pengikut banyak. Nah, ini saudara harus dibuang, bahwa seorang anak Tuhan itu wajib untuk memiliki kepedulian atas dasar belas kasih kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, baik secara pribadi maupun secara komunal atau kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Nah, yang kedua adalah kemurahan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah kemurahan. Nah, kemurahan ini saudara adalah sisi lain dari belas kasih. Kalau belas kasih itu masih sebatas kepada perasaan, ya, bersifat internal, bahwa ada sesuatu yang menggerakkan dari dalam, tetapi belum berwujud action, tindakan. Nah, baru sesudah dia memiliki belas kasih itu, maka sekarang dia harus menunjukkan belas kasih itu di dalam wujud kemurahan, yaitu memberi, membagi apa yang dia miliki dengan orang lain. Nah, ini mesti dipahami juga secara lebih luas, jangan dalam arti sempit bahwa orang-orang itu disebut murah kalau dia memberi uang. Ya. Kalau dia memberi materi. Nah, ini memang semua orang itu sukanya begitu, senangnya begitu, kalau diberi materi, dalam wujud materi. Tetapi sebenarnya saudara, kemurahan itu sangat-sangat banyak bentuknya. Salah satunya adalah dengan memberi pertolongan bantuan tenaga. Salah satunya adalah dengan memberi bantuan pemikiran, nasihat. Bukankah kalau kita melihat di dunia modern sekarang ini, konsultan-konsultan itu merupakan pekerjaan yang gengsi, profesi gengsi, pekerjaan yang menghasilkan begitu banyak materi. Ya. Jadi
orang-orang yang punya keahlian membuka lembaga-lembaga konsultan dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan materi dari lembaga itu. Nah, hanya dengan memberi jasa nasihat, memberi jasa konsultasi, maka orang itu mendapatkan keuangan yang besar. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan, saudara, bahwa kemurahan itu tidak hanya dengan memberi sumbangan materi, tetapi dengan memberi sumbangan pikiran, membimbing, itu adalah satu tindakan kemurahan yang nyata. Nah, ini perlu Bapak Ibu sadari, bahwa kemurahan itu juga nyata di dalam memberi bantuan tenaga. Ada orang-orang yang katakanlah di pinggir jalan, kita ketemu ada oma-oma yang duduk di kursi roda mau menyeberang tetapi tidak bisa oleh karena ramainya lalu lintas. Nah, lalu kemudian ada orang yang badannya kekar, tenaga masih kuat, lalu dengan sifat atau dengan jiwa belas kasih itu dia mengambil tindakan untuk mendorong kursi roda dari ibu-ibu ini untuk sampai di seberang jalan. Itu adalah bantuan tenaga. Nah, orang-orang Kristen itu dibutuhkan adanya sikap-sikap seperti itu yang berkemurahan kepada siapa saja tanpa memandang latar belakang gereja, tanpa memandang latar belakang agama, tanpa memandang latar belakang suku. Oleh karena satu-satunya pendorong yang membuat dia untuk melakukan itu adalah karena dia seorang yang kaya dengan kemurahan. Sebagai dosen, saya juga harus menjadi dosen yang murah hati. Tidak harus minta dibayar, dan memang tidak minta dibayar. Karena saya tahu bahwa ini adalah sesuatu yang saya wajib lakukan sebagai hamba Tuhan, untuk menolong hamba-hamba Tuhan, untuk menolong gereja-gereja Tuhan, agar mereka dapat memiliki seorang pelayan yang memiliki kualitas teologi Alkitabiah. Nah, jadi jangan sampai saudara berpikir bahwa murah hati itu adalah orang yang suka memberi uang, suka memberi benda-benda tertentu. Kalau kita baca di dalam banyak praktik kehidupan, memfasilitasi seseorang itu juga adalah pekerjaan yang sangat-sangat penting, ya. Bantuan, pertolongan yang sangat penting, karena bagaimana kita bisa merekomendasi seseorang yang tidak punya pekerjaan kemudian mendapat pekerjaan, itu adalah kemurahan yang luar biasa. Jadi itu penting Bapak Ibu. Ya. Nah, ini kita melihat bagaimana di jemaat Korintus ini, ya. Memang ini wujudnya adalah materi, ya. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian itu bukanlah hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji di dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Nah, jadi bagaimana Paulus memberikan satu sanjungan pujian kepada jemaat di Korintus ini, oleh karena mereka itu kaya di dalam kemurahan dengan membagikan segala sesuatu kepada sesama orang-orang kudus, dan yang kedua adalah kepada semua orang. Jadi ada dua level. Level pertama itu adalah orang-orang kudus, bukan dari segi kualitas pemberiannya, tetapi dari segi urutannya. Yang kedua adalah kepada semua orang, semua manusia. Karena itu Paulus berkata di dalam surat yang lain, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudara seiman. Nah, jadi ini penting, saudara, untuk kita pahami, kita terapkan dalam kehidupan kita, bahwa sebagai orang-orang pilihan Allah, wajib untuk kita memiliki kemurahan hati, ya.
mudah memberi pertolongan. Nah, yang ketiga, sifat dasar dari orang-orang yang sudah mengalami panggilan dan kemudian dikuduskan oleh Tuhan adalah karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang telah dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah kerendahan hati. Rendah hati adalah sikap di mana menyadari kekurangan, menghargai kelebihan orang, lalu terbuka untuk menerima nasihat, pandangan, pendapat orang lain demi menutupi kekurangan dan kelemahan dirinya. Itu sedikit definisi yang saya berikan tentang rendah hati. Karena orang yang sombong, kebalikannya adalah orang yang tidak pernah mau menerima pendapat orang lain, yang merasa diri paling benar, yang merasa diri paling super di dalam segala hal, dan karena itu dia merasa dia bisa sendiri tanpa orang lain. Tetapi orang yang rendah hati adalah orang yang sadar bahwa dalam satu sisi mungkin dia mampu, tetapi di dalam banyak hal dia terbatas. Itu sebabnya maka dia perlu membuka diri kepada orang lain untuk bisa bersama-sama bekerja bergandeng tangan memuliakan Allah Sang Pencipta yang telah memilih dan yang telah menyelamatkannya. Nah, karena itu saudara, gereja itu adalah kumpulan orang-orang percaya. Satu orang sendiri tidak dapat disebut sebagai gereja. Tetapi gereja itu adalah persekutuan minimal 2 orang. Nah, bagaimana supaya gereja itu bisa optimal? Bagaimana supaya gereja itu bisa kuat? Bagaimana supaya gereja itu bisa dinamis di dalam segala yang dia kerjakan? Maka setiap jemaat Tuhan itu wajib untuk memiliki sikap kerendahan hati, sehingga dengan demikian maka dia akan bisa bekerja sama dalam satu tim yang solid dengan sesama orang-orang percaya lainnya. Nih, bahwa kerendahan hati ini bukan hanya zaman perjanjian baru, tapi dalam perjanjian lama juga sudah jelas. Karena itu memang keinginan Tuhan dari awal sampai akhir. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, selain mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati. Ya, jadi Tuhan menuntut dari setiap orang-orang percaya kepadanya, orang-orang pilihannya, untuk memiliki sikap kerendahan hati. Nah, jadi saudara-saudara, ini penting, ya. Dan Yesus sendiri sebagai Sang Maha Guru, ya, dia berkata kepada murid-muridnya, ya, pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut, belajarlah kepadaku karena aku rendah. Nah, jadi ini sifat-sifat dasar secara internal diri orang-orang yang sudah dipilih dan dikuduskan oleh Allah, yaitu dia harus senantiasa bersikap rendah hati, terbuka terhadap pandangan orang, mau menerima orang lain, untuk kemudian menjadi satu kesatuan di dalam tim pelayanan demi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau saudara mengaku bahwa saudara adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia Allah, maka sekarang saudara harus membuktikan pengakuan itu dengan sifat-sifat dasar dalam kehidupan saudara, yaitu seperti yang sudah dikatakan oleh Paulus dari bacaan kita hari ini, yaitu bahwa kita harus penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kemurahan, dan penuh dengan kerendahan hati. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan pada saat ini dapat menjadi pencerahan, tetapi juga dapat menjadi satu pendorong bagi Bapak Ibu untuk dapat hidup sebagai seorang yang sudah dipilih, diselamatkan, dan dikasihi Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa.
Bapak, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami sudah diajarkan oleh firman-Mu bagaimana kami harus bersikap sebagai seorang yang sudah dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan. Hamba-Mu akan berhenti berbicara, tetapi kiranya Roh Kudus terus berbicara di dalam hati kami, agar di mana saja kami berada, kami dapat senantiasa menunjukkan sifat-sifat sebagai orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Kami percaya bahwa dengan demikian kami akan dapat menjadi berkat kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.